Aduh, ini bisa duduk tidak ini? Kalau gendut Indonesia. Aduh. Ini hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 7, tanggal 6. Mau kejuannya. Hari ini tanggal 7 Mei 2020. Hari ini adalah hari libur nasional. Tanggalan warna apa? Tanggal merah ya. Hari apa raya apa hari ini? Hari raya Waisak, tapi di sana kata hari Trisuci Waisak ya. Hari Trisuci Waisak. Karena hari ini setahu saya, kalau nanti salah bisa diralat ya, yaitu hari kelahiran Buddha, hari Buddha mendapatkan penerangan, dan yang tiga, Buddha meraih moksa. Tahu apa artinya moksa? Apa moksa? Moksa nggak tahu, aduh kamu lihat, Bor, apa itu moksa? Ya amplop, Melia nggak tahu, Pak Pur nggak tahu, Rito juga nggak tahu. Moksa itu adalah dia pergi dengan jiwa dan raganya, ya, diangkat ke atas. Kalau mereka percaya ke nirwana ya. Nah, kalau dalam gereja Katolik ada namanya Maria Assunta, Maria yang diangkat ke surga. Kalau dalam ajaran Buddha juga mengenal namanya moksa. Ketika dia mencapai kesucian, dia bisa mengalami moksa, itu jiwa raga. Dari sekian banyak tulisan-tulisan yang saya dapat dalam WA hari ini, ya cukup menarik adalah tadi pagi saya mendapatkan tentang 10 puisi Buddhis. Ya, ada 10 puisi Buddhis tadi saya lihat satu persatu. Kemudian ya ada yang sejalan dengan nilai-nilai kekatolikan, tetapi ya juga ada yang tidak. Ya, bukan berarti kemudian mereka berdosa atau tidak, ya kita tetap menghormati ya tentang kebaikan, bagaimana berbuat baik ya. Soal karma pasti dalam gereja Katolik tidak akan bicara soal karma, karena kita tidak menganut namanya hukum karma. Sementara saudara kita yang Buddha, hukum karma adalah sebuah yang menjadi fundamental ya, karena dengan 8 jalan kebenaran yang mereka anut tadi, kalau mereka sempurna, terus mereka berbicara tentang bahwa fakta itu adalah hidup adalah sebuah penderitaan, sehingga saudara kita sejauh saya memahami awal dari penderitaan itu adalah ketika manusia itu mempunyai keinginan yang tidak teratur. Sudah punya mobil 1, pengen 2, 3, itu orang menderita. Sudah punya gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, kurang terus, karena sehingga orang menderita. Sudah makan udang 1, udang 2, udang 3, sudah makan keong 1, keong 2 ya, itu orang menjadi penderita ya, karena apa? Keinginan manusia yang tidak teratur. Nah, keinginan yang tak teratur itu bisa dilenyapkan atau bisa dikurangi sehingga orang tidak lagi masuk dalam reinkarnasi ya. Sehingga namanya hukum karma. Kalau karmanya baik, nanti dia akan berinkarnasi, akan menjadi makhluk yang lebih sempurna lagi ya. Begitu kira-kira. Tetapi sekali lagi saya hanya mau merenungkan satu hal yang cukup menarik dalam puisi Buddha tadi, yaitu begini. Kalimatnya kurang lebih yang saya hafal, tapi bisa salah ya. Tapi ketika saudaramu tidak ingin melihat perbuatanmu yang buruk, pada saat itu sebenarnya ada perbuatan baik dalam perbuatan buruk kamu. Tetapi ketika kamu berbuat baik
tetapi kamu berusaha agar perbuatan baikmu itu diketahui oleh orang, maka dalam perbuatan baikmu itu ada kejahatan. Cukup menarik, ya. Jikalau kita berbuat jahat, tapi saudara kita berusaha menutupi supaya perbuatan jahat kita itu tidak, tapi berarti saudara kita itu masih melihat ada hal yang baik dalam diri kita, ya. Kita diberi kesempatan untuk berkembang, kita diampuni, kita diberi banyak hal, ya. Tetapi ketika kita berbuat baik, tapi kita mencoba membuat orang lain tahu bahwa kita telah berbuat baik, maka di dalam perbuatan baik itu ternyata ada kejahatan. Ya, apa yang kejahatan yang jelas? Yang jelas kejahatannya yang jelas adalah kesombongan. Ya. Itu perenungan puisi kuda yang boleh kita renungkan hari ini bersama saudara-saudara kita yang merayakan hari Tri Suci Waisak. Kamu pernah berbuat baik? Pernah tidak? Pernah berbuat baik tidak? Pernah tidak? Ya. Pernah tidak? Jadi bilang, Orang lain mungkin yang Kamu pernah berbaik tidak? ya. Ya sudah, kamu pernah berbuat baik kok ragu-ragu. aku dibilang Ya, sombong oh, nah itu kamu. aku dibilang sombong Ketika kan ya kamu boncengkan saya, ketika kamu bantu saya ngeprint, ketika saya bantu saya ngetikkan, ketika kamu bantu setrika baju saya, ketika kamu mau menyapu di rumah saya, kamu berbuat baik. Kenapa kamu ragu-ragu dengan perbuatanmu yang baik? Ya, tetapi ketika kamu perbuatan baik itu mencoba kamu sadar, aku telah begini, aku telah begitu. Nah, di situ ada kejahatan. Kelihatan sombong. Ya, ada kejahatan. Kemarin loh saya ditraktir Romo lele. Wah, bingung kita. ya, memang kalau perbuatan baik seseorang harus kita ungkapkan bahwa saya telah dibantu. Ya, kita nggak boleh menyembuhkan kebaikan yang telah dilakukan orang. Ya, tapi kejahatan orang harus kita sembunyikan supaya dia ya, supaya punya harga diri, bukan kita membiarkan dia berbuat jahat, tentu tidak. Tentu kita dengan arti tertentu kita mau supaya dia mempunyai harga diri yang boleh berkembang. Nah, kira-kira ada hal yang menarik ketika saya bertanya ke beberapa orang, bahkan ditanya soal ajaran ini dalam ajaran Buddha. Cukup menarik adalah mereka itu bisa mencapai kesempurnaan hidup itu hanya dengan berjuang dengan kemampuan dia sendiri. Ya, 8 jalan kebenaran yang mereka lakukan. Tapi saya dulu waktu ujian saya hafal, tapi sekarang nggak hafal. Seperti misalnya berpikir yang benar, ya, bertingkah laku yang benar, berbicara yang benar, mencari nafkah yang benar, ya, berperilaku yang benar tadi, bersikap yang benar, bahkan kemudian bermeditasi yang benar. Kalau orang bisa melakukan 8-8-nya ini dengan sempurna, maka dia akan tidak lagi reinkarnasi. Dia tidak lagi masuk dalam lingkaran karma samsara. Dia sudah mencapai dalam kesempurnaan. Seperti halnya Buddha. Itu ajaran saudara kita ini. Tetapi dalam gereja Katolik, dalam hal ini bisa dilihat beberapa sudut dilihat, ya. Kalau kamu lihat silsilah, kalau pas pada waktu Natal begitu ya, silsilah Yesus sampai pembuangan Babel, sebelum Babel ada 14, ya, ada 28 keturunan dari orang-orang yang nenek moyang Yesus, dari garis keturunan Yusuf, dari Daud. Itu banyak tokoh-tokoh yang tidak sempurna, ya. Esau dengan Yakub yang disebut Israel merebut hak anak sulung dengan memakai bulu domba, ya. Tamar, ya. Artinya kalau mau lihat dari nenek moyang, ternyata
ternyata mereka juga bukan orang-orang baik semua. Tetapi keselamatan itu bukan karena perjuangan kita sendiri, bukan perjuangan kita semata-mata, tetapi karena, sekali lagi, karena kebaikan, karena Yesus mau menebus dosa-dosa kita gratis. Konsekuensinya adalah ketika kita sudah menjadi orang yang ditebus, kita hidup sebagaimana yang diajar oleh Yesus. Ya, beda ya, sehingga kita akan, ketika kita berbuat baik, bukan kita supaya dapat surga, ya, karena perbuatan baik apapun menurut teologi kita, bahkan nyawa kita pun tidak layak untuk mendapatkan surga. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah penghayatan atas ajaran Tuhan kepada. Selagi perbuatan baik kita adalah sebuah perwujudan dari apa yang dikehendaki Tuhan agar kita melakukan apa yang Dia ajarkan. Tapi setelah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepada. Dalam ajaran saudara kita Buddha tentang welas asih, ya pasti tidak bertentangan dengan hukum cinta kasih. Tetapi hukum cinta kasih yang ada itu kemudian memang berbeda tentang apa tujuan. Ya. Kalau saudara kita bertujuan adalah supaya dia mendapatkan karma baik, ya, sebuah perbuatan baik nanti juga menghasilkan pribadi yang baik dan berinkarnasi akan menjadi yang baik. Tapi perbuatan yang baik kita lakukan adalah sebagai perwujudan karena kita telah dicintai Tuhan, maka kita pun akan mencintai banyak orang sebagaimana Tuhan telah mencintai kita, karena keselamatan itu sudah kita dapatkan dalam diri Yesus. Tetapi kita wajib mendengarkan sabdanya dan melakukan, bukan berhenti pada beriman dan mendengarkan sabdanya, tetapi mewujudkan. Itu kira-kira sehingga kita sebagai Katolik boleh mempertemukan bersama saudara kita yang ada, memahami apa arti tujuan hidup ini, apa arti sebuah harta, apa arti sebuah kebaikan, apa arti sebuah cinta kasih, apa arti sebuah perbuatan baik, apa arti kejahatan. Kita boleh belajar, ya, tetapi kita sekali lagi akan melihat, ya. Coba di sana lihat, itu adalah matahari yang terbenam. Nah, nanti kita akan tunggu sampai matahari turun sedikit, kita akan berrenungan matahari terbenam, ya. Lagunya bukan matahari terbenam, hari mulai malam, bukan itu. Ada perenungan tersendiri, sehingga nanti kita akan merenungkan tentang matahari terbenam. Kita apakah ambil spotnya tetap di sini atau di mana? Kita lihat yang di sana adalah Kota Baru. Nah, berikan salam. Ini masih ada jarak, ya, walaupun kita nggak pakai maskernya, ditutup karena kita sedang mau ngomong, ya. Nah, maskernya di mana, Mas? Masker saya di sini. Nah, masker saya hilang. Oh, berarti yang jatuh tadi ya? Wah. Tadi yang jatuh tadi di jalanan. Baru padahal. Sangkut di pohon, pikir saya punya siapa? Kan Romo kan, Pak Pur, pikir saya. Itu 15.000 satu, Nanti tak ganti. Aduh, ganti masker sekarang. Sorry, maskernya hilang. Jadi jangan dimarahi kami bertiga, berempat, kalau nggak pakai masker hilang, ya. Maskernya pakai ini.